Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun. Sahabat-sahabatku semua, selamat datang kembali di Mang Din Channel dalam membahas soal-soal serta jawaban daripada soal-soal latihan CPNS. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan karena ini merupakan gabungan soal-soal dari TIU, kemudian TWK, kemudian TPK. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung Mang Din channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Serta bunyikan tombol loncengnya agar supaya nanti ketika sahabat-sahabatku mendapatkan video terbaru dari Mang Din, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Sahabat-sahabatku semua, marilah kita awali pembahasan ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, yang dimaksud dengan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah titik-titik. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama surat atau tulisan, yang kedua keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli, yang keempat semua jawaban benar. Dan jawaban yang tepat adalah semua jawaban benar. Itu sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali titik-titik. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang keempat, memutus sengketa peradilan pidana dan perdata. Dan jawaban yang benar adalah, ingat ya, kecuali, berarti yang bukan. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata, itu yang bukan daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Soal berikutnya, pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah titik-titik. Ada 4 pilihan di sini. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern, atau kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama, atau kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri, atau yang keempat, kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. Dan jawaban yang benar adalah kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah titik-titik. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama, keamanan dan kemampuan mengandalkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern, atau kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama, atau kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri, atau kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. Dan jawaban yang tepat adalah kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatannya terletak pada titik-titik. 4 pilihan di sini. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut, atau keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila, atau pegawai negeri sipil yang menjaganya, atau kekuatan TNI. Dan jawaban yang tepat adalah keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, tanda koma yang digunakan secara tepat terdapat pada titik-titik. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama, terdakwa menurut hakim, terbukti bersalah, titik. Atau perusahaan itu bangkrut, karena ulah direktur utamanya, titik. Atau dia belum berhasil, meskipun sudah bekerja keras. Atau jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela, titik. Dan jawaban yang tepat adalah jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela. Ya, itu jawaban yang tepat. Yang
tanda koma yang digunakan secara tepat terdapat pada kalimat yang pilihan nomor 4. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, huruf kapital yang digunakan secara benar terdapat pada titik-titik. Pilihan di sini. Yang pertama, rancangan undang-undang itu sedang dibahas, atau beberapa sekolah dasar di daerah terpencil kekurangan guru, atau bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam undang-undang dasar kita, atau yang keempat, jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela. Dan jawaban yang tepat adalah rancangan undang-undang itu sedang dibahas. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, kata yang tidak cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada titik-titik. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama, mengubah haluan. Yang kedua, mengukuhkan jabatan. Yang ketiga, memantapkan jati diri. Yang keempat, menjajaki pendapat umum. Dan jawaban yang tepat adalah menjajaki pendapat umum. Itu jawabannya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, seminar titik 2 sarjana. Itu yang sama adalah yang pertama akademi titik 2 taruna, yang kedua rumah sakit titik 2 pasien, yang ketiga konservator titik 2 seniman, yang keempat perpustakaan titik 2 peneliti. Dan jawaban yang tepat adalah perpustakaan titik 2 peneliti. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, mata titik 2 telinga. Yang sepadan adalah ada 4 pilihan di sini. Dan tangan, lidah dan hidung, kaki dan paha, lutut dan siku. Dan jawaban yang tepat adalah lidah dan hidung. Itu jawabannya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, 2,20 kali 0,75 tambah 3/5 bagi 1/8 sama dengan titik-titik. Dan ada 4 pilihan di sini. Apa 1,89 atau 10,5 atau 15,5 atau 5,9. Dan jawaban yang tepat /5,9. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, 4/5 plus 3/5 plus 3/8 plus 6/8 plus 1/1 sama dengan titik-titik. Dapat pilihan di sini atau jawabnya 4,20 atau 1480 atau 22,0 atau 16,20. Dan jawaban yang tepat adalah 4,20. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus titik-titik. Yang terakhir plus 29 sama dengan isi titik-titik adalah yang pertama 435, yang kedua 280, yang ketiga 465, yang keempat 300. Dan jawaban yang tepat adalah 435. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy adalah karyawan. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama, semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Yang kedua, sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Yang ketiga, sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Atau yang keempat, semua office boy hadir dalam rapat rutin. Dan jawaban yang tepat adalah sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, merpati terbang ke utara. Titik merpati adalah burung. Ada 4 pilihan di sini. Yang pertama, beberapa burung terbang ke utara. Yang kedua, semua burung adalah merpati. Yang ketiga, tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. Dan yang keempat, burung bukan merpati. Dan jawaban yang tepat adalah beberapa burung terbang ke utara. Itu jawaban yang tepat, sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku semua, soal-soal latihan CPNS gabungan. Ini soal-soal gabungan antara TIU, TWK, serta TPK.
Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan bagi sahabatku semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.